selamat pagi pemirsa. Kilas Nusantara Pagi kembali menjumpai Anda dengan 3 berita pilihan menarik yang diawali dengan berita dari Desa Wisata Sawah Pematang Johar, Deli Serdang, Sumatera Utara yang mendongkrak ekonomi kreatif masyarakatnya dengan menggelar festival layang-layang khas Melayu. Di sisi lain, kegiatan ini juga turut melestarikan budaya permainan lokal. Pemirsa, kemudian pelestarian budaya juga dilakukan di Kota Malang, Jawa Timur melalui peringatan 1 Suro 1955 dalam kalender Jawa yang digelar Dewan Pengurus Pusat Naluri Budaya Leluhur Budaya Spiritual di Malang, Jawa Timur dengan maksud melestarikan budaya kejawen sebagai warisan para leluhur. Pemirsa, meski di masa pandemi COVID-19, bukan berarti kegiatan belajar mengajar harus dihentikan seluruhnya. Tantangan pandemi dan keterbatasan akses infrastruktur pun tak menghalangi semangat para muda-mudi relawan Indonesia Kolaka Utara menembus hutan demi berbagi ilmu kepada anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang mengajarkan berbagai materi pendidikan. Ketiga berita dapat kita saksikan bersama pada tayangan Kilas Nusantara berikut ini. Untuk mendongkrak minat wisatawan berkunjung ke desa wisata sawah, serta menumbuhkan geliat ekonomi kreatif masyarakat di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemerintah desa menggelar festival layang-layang khas Melayu pada Minggu sore 22 Agustus. Kepala Desa Pematang Johar Sudarman menjelaskan, selain untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, kegiatan ini juga dilakukan untuk melestarikan budaya permainan lokal yang semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Kegiatan diikuti 17 tim peserta dari berbagai daerah dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 saat digelar. Sebagian peserta merupakan anggota dari komunitas pecinta layang-layang, seperti dari Kota Medan dan Binjai. Berbagai jenis layangan dengan berbagai bentuk seperti layangan sari bulan, layangan tanduk, dan layangan paha ayam diterbangkan para peserta yang harus memiliki kekompakan dalam memainkannya, serta harus mampu memprediksi arah mata angin. Salah satu upaya yang kita lakukan di wisata sawah ini adalah mengembangkan budaya-budaya tradisional atau permainan tradisional. Dan yang paling cocok yang kita lakukan di sawah ini adalah layang-layang, karena selain anginnya banyak, arealnya luas, tapi juga ini sebagai permainan tradisional yang mungkin sudah ditinggalkan oleh anak-anak kita. Saya dari kecil memang hobinya bermain layangan daripada tidak ada melestarikan perkembangan, karena menurut saya kan daripada kalau tahun-tahun sekarang orang tahunya mainnya online aja. Kalau sekarang di sini kita kan bisa kebersamaan kita ada gitu kan. Lalu menjunjung tinggi sportivitas juga di sini ada kan gitu kan. Gimana ya? Karena ini udah mulai punah, saya lihat di mana-mana pun jarang orang bermain layang-layang ini kan. Festival ini memperebutkan hadiah jutaan rupiah dan ke depan akan diagendakan rutin setiap tahunnya guna mendongkrak dunia pariwisata di Sumatera Utara melalui alternatif atraksi yang ada di tempat wisata. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Puluhan umat aliran kepercayaan dari berbagai daerah hadir di Gedung Dharma Sabha, Komplek Kantor Pepabrik Kota Malang pada Minggu 22 Agustus. Sebagian besar dari peserta upacara adalah para veteran yang turut berjuang merebut kemerdekaan bangsa ini kala itu. Di bawah koordinasi Dewan Pengurus Pusat Naluri Budaya Leluhur Spiritual, mereka menggelar peringatan Tahun Baru Jawa atau 1 Suro. Dalam kegiatan tersebut juga digelar doa bersama tolak bala. Panjatan doa berisi agar semua umat selamat dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Perayaan tersebut merupakan salah satu budaya tradisional dan warisan leluhur suku Jawa atau Kejawen. Pelestarian tersebut terus dilaksanakan agar tidak punah ditelan oleh kemajuan zaman.
Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, saat menghadiri perayaan tersebut memberi apresiasi kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga budaya leluhur. Saat ini kita maknai bahwa menghadapi COVID ini adalah cara komunikasi Tuhan kepada kita, cara Tuhan menguji kepada kita supaya lebih tangguh, supaya lebih kuat ya. Sehingga kalau kita mampu lolos dalam menghadapi pandemi ini, tentu kita akan mampu, karena sudah terlatih, mampu menghadapi situasi ke depan yang mungkin jauh lebih berat. Tahun barunya kita dan perlu kita lestarikan karena selama ini dari banyak kegiatan yang sebenarnya khusus untuk memperingati hari tahun barunya Jawa, tapi lebih ke banyak yang sudah bercampur dengan adat dan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam perayaan tradisi yang sekaligus memperingati HUT RI ke-76 tahun ini, umat aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga mengajak seluruh elemen bangsa, terutama kaum muda, agar bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif. Selain itu, terbersit pesan agar kaum muda turut menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur bangsa ini agar tidak tergerus terpaan angin kemajuan zaman yang nyaris semakin tak terbendung, terutama dari budaya asing. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Saat matahari terbit, para relawan Jaringan Indonesia Kolaka Utara atau yang dikenal dengan Jariku bergegas ke sebuah sekolah terpencil yang terletak di Desa Loka, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Relawan Jariku merupakan komunitas dari berbagai profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, hingga jurnalis. Perjalanan ke Desa Loka yang terletak di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ditempuh dengan waktu 4 jam dari kota Lasusua, ibu kota Kabupaten Kolaka Utara. Para relawan menembus hutan belantara untuk bisa sampai ke sekolah desa tersebut untuk berbagi ilmu kepada para siswa di pelosok. Pastinya kegiatan ini tidak akan berjalan sukses tanpa dukungan dari beberapa lembaga, salah satunya adalah Dinas Perpustakaan dan juga Dinas Pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara. Kedua dinas ini kami selalu melakukan kolaborasi yang diwujudkan dalam suatu aksi. Nah, teman-teman relawan di sini, materi yang diajarkan ke siswa pun beragam, mulai dari mengenal huruf, bahasa Inggris, dan keagamaan, hingga bermain bersama. Kami memfokuskan 2 kegiatan yang kami namakan dengan yang pertama yaitu KBB atau kegiatan belajar bermain. Kita bergiat bersama peserta didik, baik yang ada di SD maupun yang ada di SMP Desa Loka. Kegiatannya itu beragam. Para relawan Jariku berharap pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang berada di pelosok, seperti kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana agar kesempatan mendapatkan pendidikan di daerah terpencil setara dengan sekolah yang berada di kota. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Demikian ketiga berita pagi ini yang semoga dapat menambah keceriaan suasana hati Anda di Senin pagi 23 Agustus. Kilas Nusantara akan kembali lagi siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Jaga protokol kesehatan saat keluar rumah ya pemirsa. Sampai jumpa.